Dari pernyataan ini bisa kita lihat bahwa jelas kisah Bible atau Alkitab dengan Quran ini akhirnya jadi berbeda, walaupun secara makronya itu sama. Misalkan kisah Yusuf atau kisah Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Musa, secara makro hampir sama, tapi ketika kita lihat ya, kita detailkan, kita kaji ulang per detail, itu tentu memang berbeda, bahkan berbedanya sangat 180 derajat ya, bertolak belakang. Nah, di dalam PowerPoint ini saya sudah mempunyai ya kurang lebih 16 slide ya. Ya secara sekilas makronya itu sama, tapi ketika kita baca detail ya, nah, misalkan kita baca detail, nanti kita lihat di video-video selanjutnya ya. Seperti apa ini detail ini kita sandingkan dengan Quran gitu ya. Kalau Quran ya tentunya di surat Yusuf ya. Nah, kurang lebih sudah saya catat judul-judulnya. Terjadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fadila, memang berbeda ya. Nah, mana yang benar? Tentunya inilah tugas kita ya bersama. Jadi video ini hanya sebagai pemancing saja untuk kita juga sama-sama melihat sejauh mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita lihat ya ketika meninjau tentang keluarga Yakub ya. Jadi Yakub ini adalah ayah dari Yusuf ya. Oke, yang slide pertama ini saya hanya menampilkan judul saja ya, dimana ini ada perbedaan ya, dimana Bible ini menyatakan ayah lebih mencintai Yusuf, artinya dalam tanda kurung pilih kasih. Yang kedua, nah ini juga sama, hampir miripnya, kebencian di keluarga ya. Yang kedua, Quran meluruskan kisah tanda tanya Yusuf alaihissalam. Nah, kalau Bible ini menyatakan Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, ini diceritakan tuh. Tapi kalau di Quran Yusuf merahasiakan. Nah, kebencian ini kira-kira gitu ya, kalau kita memakai logika akan menjadi meruncing tuh akibat diceritakan atau dirahasiakan. Nah, ini selanjutnya di penjara episode 3 ya, Bible juga absen ini. Tapi kalau Quran, Yusuf meminta rehabilitasi nama baik. Nah, kenapa beda? Mana yang benar? Nanti kita lihat ya. Disinilah memang menariknya. Makanya saya kasih judul Quran meluruskan kisah tanda tanya. Apakah memang betul meluruskan kisah kan? Atau memang bisa jadi benar betul-betul kan? Nah, tinggal logika kita atau keyakinan kita nanti yang bisa memilih ya, dengan hidayah tentunya, meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mana sebenarnya yang benar narasi dari Bible atau Quran ya, kurang lebih gitu. Terakhir, nah ini masih slide 15. Ini masalah anakronisme. Jadi di Bible ini penguasa Mesir disebut Firaun, tapi di Quran penguasa Mesir disebut raja. Nanti dikaji ini ya sesuai dengan temuan-temuan arkeologi seperti apa ya. Nah, ini jadi yang terbukti yang mana, yang Bible atau yang Quran. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022. Video ini dibuat. Saya akan mencoba membuat judul sekaligus merespon ya tanggapan dari Pak Pendeta Fadila Mulia, di mana yang beliau ini menyatakan kesalahan fatal Al-Quran ya, kurang lebih judulnya seperti ini. Untuk lebih menghemat waktu, tentunya kita langsung saja lihat video pernyataan dari Pak Pendeta ini ya. Jadi Pak Pendeta ini menyatakan bahwa di dalam videonya terdapat kesalahan fatal Al-Quran. Oke, saya matikan dulu, kita tontonnya. Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya di channel FMTV. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kesalahan fatal Al-Quran. Nah saudara terkasih, mengapa saya mau mengajak saudara melihat kesalahan fatal Al-Quran? Karena saya dulu mengimani rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah.
Di sana ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, saudara. Dan terakhir ada Al-Quran. Namun semestinya, ya, seharusnya semuanya berurutan. Ya, ada keterkaitan dan tidak pernah ada kesalahpahaman. Tapi kenapa dalam kitab yang pertama, kedua, ketiga itu bagus, ya, ada keterkaitan, ya, tidak ada kontradiksi, tetapi malah yang dikatakan penyempurna tidak lagi mengarah kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi punya cerita sendiri. Bahkan cerita-cerita dalam Alkitab semuanya bisa berubah, saudara. Ya, mari kita selidiki kesalahan-kesalahan fatal penulisan cerita Alkitab, ya, yang disadur kembali oleh Al-Quran. Al-Quran telah menyadur kembali, bahkan merubah murni kebenaran dan menggantinya dengan cerita-cerita yang menurut saya tidak masuk akal. Oke, jadi Pak Pendeta Fadila Mulia ya, ini salah nulis, kurang L-nya ya. Fadila Mulia ini mengatakan Quran ini tidak sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab sebelumnya ini ada Taurat, Zabur, dan Injil ya. Jadi keluar dari konteks kitab-kitab sebelumnya, bahkan mempunyai cerita sendiri. Nah, beliau ingin menyampaikan bahwa Quran di dalam hal ini melakukan fatal ya, kesalahan di dalam kisah-kisah yang ada di Alkitab. Artinya dari pernyataan ini bisa kita lihat bahwa jelas kisah Bible atau Alkitab dengan Quran ini akhirnya jadi berbeda, walaupun secara makronya itu sama. Misalkan kisah Yusuf atau kisah Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Musa, secara makro hampir sama, tapi ketika kita lihat ya, kita detailkan, kita kaji ulang per detail, itu tentu memang berbeda, bahkan berbedanya sangat 180 derajat ya, bertolak belakang. Nah, di dalam PowerPoint ini saya sudah mempunyai ya kurang lebih 16 slide ya, terkait misalkan pertama saya akan mengambil judul kisah Nabi Yusuf ya. Nah, di kisah Nabi Yusuf tentunya di dalam Bible itu kita bisa dilihat di kitab Kejadian ya. Di kitab Kejadian itu surat Nabi Yusuf itu di pasal 37 ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana antara kisah Yusuf di kitab Bible Kejadian ini ya, diawali hampir mirip nih, mimpi-mimpi Yusuf. Yusuf dijual oleh saudaranya. Ya, secara sekilas makronya itu sama, tapi ketika kita baca detail ya, misalkan kita baca detail, nanti kita lihat di video-video selanjutnya ya, seperti apa ini detail ini kita sandingkan dengan Quran gitu ya. Kalau Quran ya tentunya di surat Yusuf ya. Nah, kurang lebih sudah saya catat judul-judulnya. Terjadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fadila memang berbeda ya. Nah, mana yang benar? Tentunya inilah tugas kita ya bersama. Jadi video ini hanya sebagai pemancing saja untuk kita juga sama-sama melihat sejauh mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita lihat ya ketika meninjau tentang keluarga Yakub ya. Jadi Yakub ini adalah ayah dari Yusuf ya. Oke, yang slide pertama ini saya hanya menampilkan judul saja ya, di mana ini ada perbedaan ya, di mana Bible ini menyatakan ayah lebih mencintai Yusuf, artinya dalam tanda kurung pilih kasih. Tapi Quran menyatakan ayah ini dituduh, jadi agak berbeda ya. Kalau di Bible ini ayah lebih mencintai, tapi kalau di Quran itu ayahnya dituduh. Ya, mungkin dituduh oleh saudara-saudaranya atau kakak-kakak Nabi Yusuf. Ya, agak berbeda. Makanya kenapa terjadi kebencian di keluarga? Nah, kalau kita memaknai filosofis kebencian itu kan seharusnya kita harus meredam kebencian di dalam keluarga. Nah, kalau melihat ayah ini figurnya mencintai Yusuf atau pilih kasih, tentunya kebencian ini apakah akan berdampak luas atau meredam. Nah, bagaimana dengan Quran jika ini dituduh? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa ini bukti-bukti dari ininya. Makanya tak jarang saya melihat di konteks kekinian ya terjadi pembunuhan kakak tusuk adik. Ini sebenarnya terjadi
kebencian di keluarga. Nah, kebencian keluarga ini apakah akibat ayah yang lebih mencintai atau bagaimana, nanti kita lihat ya. Nah, di sini permasalahannya sebenarnya ya. Nah, ini di slide 1. Nanti saya akan perdalam video yang ini ya. Jadi ada video 1 tentang judulnya meluruskan kisah tanda tanya ya Yusuf alaihissalam. Oke. Yang kedua, nah ini juga sama hampir miripnya, kebencian di keluarga ya. Yang kedua, Quran meluruskan kisah tanda tanya Yusuf alaihissalam. Nah, kalau Bible ini menyatakan Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, ini diceritakan tuh. Tapi kalau di Quran Yusuf merahasiakan. Nah, kebencian ini kira-kira gitu ya, kalau kita memakai logika akan menjadi meruncing tuh akibat diceritakan atau dirahasiakan. Nah, ini permasalahannya, nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, nanti bisa dilihat di video-video setelahnya ya. Yang akan saya buatkan video nanti di hari-hari berikutnya. Selanjutnya nih, ini memang hampir miripnya terkait mimpi ya. Jadi Nabi Yusuf ini kan bermimpi ya. Jadi mimpi yang di Bible itu matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Nah, ini redaksinya hampir sama dengan Quran. Cuman berbeda, 11 bintangnya di depan, ini 11 bintang, matahari, dan bulan sujud padaku. Nah, ini seperti serupa gitu ya, tapi sebenarnya tidak sama. Nah, bagaimana tinjauan tentang terkait ini, mana yang lebih mukjizat? Apakah narasi Bible atau narasi Quran? Nanti kita tinjau di video selanjutnya ya. Pokoknya dipantengin sajalah channel Kitab Suci ini, karena memang menarik ya, sangat-sangat menarik untuk disimak ya. Selanjutnya di slide kelima, Quran meluruskan kisah tanda tanya ya. Nah, ini mimpi yang kedua. Nah, kalau di Bible ini Yakub memarahi ya, dengan ilustrasi seperti ini ya. Jadi Yakub ini memarahi Yusuf gara-gara mimpi ini ya. Tapi yang kedua di Quran, Yakub ini malah menasehati. Nah, bedanya mana? Coba nanti kita lihat ya. Mana yang lebih pas? Nah, kita lihat ya. Selanjutnya, di skenario makar kan terjadi ya sebenarnya permasalahan ini ketika Yusuf ini dibenci ya di keluarga ya oleh kakak-kakaknya. Nah, terjadilah makar ya, makar untuk membunuh atau melenyapkan ya, dengan cara ternyata akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, skenario makar inilah yang akhirnya dibuat ya. Yusuf kecil ini dibawa oleh kakak-kakaknya menggembala ya. Nah, ketika menggembala ini di Bible itu Yakub menyuruh Yusuf untuk ikut menggembala kepada kakak-kakaknya. Tapi Quran menjawab Yakub khawatir kepergian Yusuf. Nah, ini jadi permasalahan juga, kan berbeda sebenarnya ya, ini 180 derajat berbeda. Nah, jadi kurang lebih nanti saya perdalam ini di video satu video khusus satu slide ya. Oke, selanjutnya Quran meluruskan kisah Yusuf alaihissalam, skenario 2 makar. Nah, ini ketika pulang ya. Ini pulang terus bajunya Yusuf dibohongi ya, artinya Yakub dibohongi bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas atau makan binatang serigala. Nah, apakah Yakub percaya? Di Bible ini Yakub percaya ya. Coba aja saksikan, ditonton saja atau dilihat coba ayatnya ya. Jadi kalau di Bible ini Yakub itu percaya ketika dibodohi oleh kakak-kakaknya bahwa Yusuf ini mati. Tapi lihat di Quran, Yakub ini tidak percaya. Jadi memang berbeda ini ya. Oke, nanti kita lihat. Ini juga nanti saya buatkan videonya. Termasuk mungkin walau alam ya, ada hikmah-hikmah terdalam di dalam ya kitab suci. Selanjutnya ini skenario makar 3, artinya sambungan dengan yang tadi kan. Nah, di sini Bible ini Yusuf dijual oleh saudaranya. Ya. Tapi kalau di Quran Yusuf ini ditemukan oleh musafir atau kabilah ya. Nah, ini apa hikmahnya di balik ini semua? Nanti kita lihatnya satu video juga ini juga. Nah, terakhir masih ke-9 ya. Di dalam kisah Yusuf ya. Ini saya lihat di sebenarnya di dalam kisah Yusuf ini kan semuanya ya di pasal 37 mimpi Yusuf dijual Yahuda. Nah, ini ada nyelip nih Yahuda dan Tamar.
ada peristiwa Yahuda dan Tamar, ya kakaknya Yusuf nih. Lanjut setelah Yusuf dan Tamar baru Yusuf lagi kan. Nah ini permasalahan ini apakah ada di Quran kan gitunya. Nah ternyata di Quran ini absen Quran tidak mencantumkan kisah Yusuf. Tidak dicantumkan itu memang karena tidak ada kisahnya atau bagaimana, nanti ini juga menariknya. Nah ini termasuk bagaimana kisah Yahuda dan Tamar, nanti kita explore lebih jauh lah di video juga, nanti saya kasih videonya ya. Selanjutnya ya, terkait godaan ya, Julaiha ya. Apakah Quran ini meluruskan kisah Yusuf yang terjadi di Bible misalkan. Di Bible kan memang Julaiha ini menggoda ya. Percis di Quran pun Julaiha menggoda. Tapi di Quran ini ditambah ya bahwa Yusuf juga hampir tergoda. Nah, ini apa hikmahnya atau mana yang benar, nanti kita lihat ya antara Bible dan Quran. Yang ke-11, meluruskan kisah masih tetap ya. Ini godaan Julaiha sambungan kedua. Jadi kalau di Bible suami Julaiha itu melihat kejadian peristiwa tanda kutip akan terjadi perselingkuhan ini, suami Julaiha ini marah. Ya, di Bible tuh marah. Tapi di Quran suami Julaiha malah minta maaf ya. Minta maaf terhadap kepada Yusuf atas perilaku istrinya. Ini memang agak berbeda ini. Bukan agak berbeda menurut saya. Ya 180 derajat. Oke, selanjutnya nih. Masih tetap ya. Cuman ini episode penjara 1. Jadi di Bible ini penjara merupakan vonis dari suami Julaiha. Jadi di penjaranya Nabi Yusuf ini akibat kelakuan Yusuf, mungkinnya tanda kutip, lalu terjadilah vonis dari suami Julaiha untuk Yusuf dimasukkan ke penjara. Tapi di Quran ini berbeda. Penjara ini malahan merupakan permohonan Yusuf yang ingin dipenjara. Jadi kan memang berbedanya. Nah, bagaimana ini hikmahnya? Ada apa sebenarnya kan ini? Mana yang benar nanti kita lihat ya di video-video selanjutnya. Jadi masih banyak nih video-video yang akan saya sampaikan gitunya. Mudah-mudahan para penonton bisa dipantengin atau ya mungkin bisa subscribe lah langganan, sehingga nanti kalau ada video yang terbaru nanti bisa langsung hadir di beranda para penonton ya. Oke, selanjutnya ini Quran meluruskan kisah penjara 2 nih. Jadi di penjara ini Yusuf ternyata mempunyai teman ya 2, dan 2 teman ini bermasalah karena dimasukkan di penjara juga. Nah, Yusuf akhirnya memberikan takwil mimpi dari kedua temannya ini. Nah, tapi di Bible ini absen ya. Absen apa? Absen tidak melakukan dakwah. Tapi kalau di Quran 2 teman di penjara ini didakwahi ya. Di samping diberikan takwil mimpi juga didakwahi. Nanti kita lihat redaksi Quran bagaimananya. Nah, ini agak berbeda ini memang ya. Nah, mana hikmah yang paling benar nanti kita lihatnya. Selanjutnya di penjara episode 3 ya. Bible juga absen ini. Tapi kalau Quran Yusuf meminta rehabilitasi nama baik. Nah, kenapa beda? Mana yang benar? Nanti kita lihat ya. Disinilah memang menariknya. Makanya saya kasih judul Quran meluruskan kisah tanda tanya. Apakah memang betul meluruskan kisah kan? Atau memang bisa jadi benar betul-betul kan? Nah, tinggal logika kita atau keyakinan kita nanti yang bisa memilih ya, dengan hidayah tentunya, meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mana sebenarnya yang benar narasi dari Bible atau Quran ya, kurang lebih gitu. Terakhir nah ini masih slide 15. Ini masalah anakronisme. Jadi di Bible ini penguasa Mesir disebut Firaun, tapi di Quran penguasa Mesir disebut raja. Nanti dikaji ini ya sesuai dengan temuan-temuan arkeologi seperti apa ya. Nah, ini jadi yang terbukti yang mana, yang Bible atau yang Quran. Oke ya. Selanjutnya. Nah, ini terkait wasiat ayahnya ya. Jadi Yakub ini meninggal, akan menjelang meninggal. Nah, bagaimana Bible mensikapinya? Yakub berwasiat ingin dikuburkan di pemakaman keluarga. Tapi kalau di Quran, Yakub berwasiat anak-anaknya sepeninggalan Yakub ini dikhawatirkan apabila tidak menyembah kepada Allah. Nah, jadi ini agak berbedanya sangat jauh menurut saya ya, wasiat-wasiat ini. Ya kurang lebih gitu. Ini adalah respon dari video kesalahan fatal Quran. Nanti mana yang salah itu Quran atau Bible, nanti kita bisa
berpikir, saya bantu di awal dibantu dengan video-video yang akan saya buatkan ya, baik di judul ini ya, judul kedua ini, ketiga dan selanjutnya di video selanjutnya. Ya silahkan bisa di subscribe lah, supaya nanti ada pemberitahuan ketika video yang sudah saya selesai buat saya upload. Itu saja dari saya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.